bersama kami di channel YouTube Muamalat Hijrah People dalam acara Leaders Talk episode bulan Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Yulia Aisa. Alhamdulillah pada episode podcast Ramadan perdana kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat istimewa, yaitu Bapak Heri Syafril yang merupakan Direktur Resiko Bisnis dan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Dan kita mau kulik lebih lanjut tentang makna Ramadan bagi seorang Pak Heri Syafril. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat walaupun agak-agak flu dikit, tapi tetap semangat alhamdulillah. Begini Pak, kita berhubung sekarang sedang Ramadan Pak, kita mau tahu bagaimana pengalaman Bapak. Mungkin kita flashback sedikit ke masa kecil ya Pak ya. Sure, yeah. Waktu Bapak dulu masih kecil atau masih remaja gitu. Ada nggak sih Pak momen yang sangat memorable buat Bapak gitu sewaktu Bapak menjalankan puasa sampai sekarang tidak terlupa dan itu mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Oke, menarik pertanyaannya. Dulu yang untuk kecil yang ditunggu itu sebenarnya Lebaran, tapi sebelum Lebaran puasanya. Jadi kalau kita menyambut puasa pasti semangat karena kita tuh pasti ada ujungnya itu pasti ada Lebarannya, dan Lebaran itu selalu adalah saat mendapatkan baju baru. Nah makanya dulu waktu kecil itu kita tuh kalau menghadapi puasa tuh semangat, bukannya malah lemas, malah semangat. Wah, alhamdulillah puasa lagi. Karena habis puasa itu berarti Lebaran. Nah mungkin yang waktu remaja agak beda. Remaja itu mulai jadi aktivis di masjid, musola, terus mulai kita kita pergi tuh tarawih di berbagai masjid atau musola. Juga dulu kan sekolah tuh ada tuh, kita sudah isi buku ya, buku khatib, ceramah, sudah tanda tangani gitu. Iya. Namun kadang masih remaja itu anak-anak, karena kita juga masih belum paham banget ya. Jadi pernah waktu Ramadan saya tuh pernah habis sahur malah main sepak bola. Untung nggak buka puasa saya, cuma sepak bola aja doang, tapi besok kapok sih. Jadi waktu anak-anak sampai remaja nuansa saja kalau menyambut Ramadan itu pasti bahagia, pasti exciting, dan memang ya jujur kalau masih anak-anak ampun remaja, pemahamannya sedikit sekali terhadap makna secara agama gitu sih. Menarik sekali Pak ceritanya. Masa kecil sangat menyenangkan memang ya Pak ya. Iya. Iya. Nah tadi memang kalau di masa kecil itu kita belum terlalu memaknai secara mendalam ya Pak Ramadan. Nah tapi seiring dengan perjalanan kehidupan Bapak sampai dengan sekarang, bagaimana sih Bapak memaknai Ramadan gitu ya, dikaitkan dengan kehidupan pribadi dan profesional gitu Pak? Iya, sebenarnya kan seperti kalau para ustadz bicara ya, Ramadan itu seperti kayak kita ngalamin suatu masa sekolah selama 30 hari. Itu di mana di saat Ramadan itu begitu banyak proses pematangan kejiwaan kita, pematangan diri, dalam rangka mengendalikan diri kita sendiri. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa misalnya kan, kita sambil cari nafkah, sambil kerja gitu ya, apalagi yang sambil ada traveling dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, itu kalau nggak banyak sabar tuh bisa berkurangan pahala Ramadannya. Nah, bagi saya sendiri Ramadan itu lebih sering menjadi sarana untuk introspeksi diri. Oke. Saat ke Ramadan itu kan kita diminta lebih sabar, lebih tenang, lebih banyak bersyukur juga. Iya. Dan bagus buat sebagai insan muamalat nih, menjadikan Ramadan itu momen untuk itu menambah kedewasaan diri ya. Karena seringkali kita lupa bahwa sesungguhnya Ramadan itu memberi banyak ruang dan waktu kita menjadi manusia yang lebih soleh lagi gitu. Biasanya orang kalau Ramadan jadi tiba-tiba alim ya, mendadak alim istilahnya. Iya. Tapi alhamdulillah sebenarnya itu betapa baiknya Allah memberikan kita bulan Ramadan sebagai bulan suci dan bulan ibadah, sehingga selama 11 bulan yang lain yang mungkin kita teledor, kita lupa, kita khilaf, di bulan Ramadan ini punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menggapai keberkahan, memperbanyak ibadah, dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan seperti kalau para ulama Ustadz menyatakan, sebaiknya setelah Ramadan itu kita mengingat hal-hal positif kita lakukan selama Ramadan dan diterapkan. Iya, Namun betul. karena kita juga manusia biasa ya, banyak Iya Pak, betul. khilafnya, kita selalu berdoa kan, ya Allah semoga kita bertemu Ramadan tahun depan. Karena kita juga sadar, mungkin di antara bulan-bulan selain Ramadan kita banyak khilafnya daripada benar, dan mudah-mudahan semakin dewasa kita, semakin berumur kita, semakin mampu memanfaatkan bulan Ramadan untuk kebaikan kita. Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
Baik, terima kasih Pak. Nah, sekarang memang kita pasti waktu Ramadan kita pengen banyak ibadah ya Pak Mhm ya. mhm, Tapi, kita kan ada juga kewajiban, kewajiban betul, pekerjaan dan kewajiban, di keluarga gitu yang tidak hanya sekedar ibadah untuk diri setuju sendiri setuju gitu setuju. ya. Nah, apalagi Bapak sebagai seorang direktur pastinya tanggung jawab Bapak lebih-lebih lagi nih Iya iya dibandingkan iya kita yang iya iya. karyawan biasa nih, Pak. Mmm, Bagaimana nih, Pak, tipsnya Bapak membagi waktu, mhm jadi antara ibadah, pekerjaan, urusan mhm, pribadi lainnya ini semuanya berjalan dengan seimbang gitu, Pak? oke. Ini tips yang penting sekali buat kita nih, Pak. Ini pertanyaannya ringan tapi berat gitu ya. Iya. Mungkin saya cerita mundur sedikit. Dulu Iya, waktu kecil almarhum bapak saya itu cuma pedagang kaki lima, oke. dan Ramadan itu selalu menjadi bulan mencari rezeki yang terbaik karena, kan secara umum masyarakat itu ganti baju ya, ganti baju baru itu selalu pas bulan lebaran ya. Iya, betul. Jadi papa itu pas Ramadan itu dagang yang paling sibuk. Jadi tidurnya berkurang bukan hanya karena Ramadannya, tapi kegiatan dagang kaki lima itu lebih lebih sibuk lagi. Dan jadi saya bisa ngeliat dari figur bapak saya yang, ya Allah dia berjuang pagi, siang, malam di kala Ramadan, demi anak, istri, dan keluarga. Nah, buat saya dan buat kita semua nih yang kerjanya di BMI ya sebagai insan muamalat, harusnya banyak bersyukur. Mmm, Sesusah-susahnya kita di bulan Ramadan, insya Allah gedungnya itu pakai AC, iya adem ya. betul, Pak. Terus kalau kita pun travel, naik subway, naik kereta api, naik busway gitu ya, masih adem juga. Mungkin kalau Iya, agak-agak panas pas naik ojek lah gitu ya. iya, Tapi poinnya saya, betapa kita banyak diberi kemudahan sebagai bankir, betapa banyak kemudahan sebagai insan muamalat, saat ibadah, saat bekerja, itu tidak ada berat secara fisik sama sekali kalau kita harus mmm, jujur ya. Bahwa banyak sekali hal terkait dengan pikiran gitu ya, beban mental mungkin ada. Tapi percayalah kalau kita lihat masih banyak orang yang lebih susah hidupnya secara fisik, secara jiwa, secara raga. Mungkin kita lebih banyak tenangnya, lebih banyak bersyukurnya. Bayangkan kita, di Muhammad tuh banyak sekali flexibility dalam menjalankan ibadah gitu ya. Kemudian jam kerjanya juga bisa dikondisikan sehingga kita iya, sebagian dari kita masih bisa buka puasa di rumah atau, tarawih di masjid. Sebagian orang yang mungkin di luar sana bekerja itu, di apa, kerja sektor informal, nggak sempat ke masjid gitu ya, iya, di tengah panas terik dia harus mencari nafkah, atau di malam-malam tetap harus berdagang gitu ya. Jadi buat saya, muamalat atau bank itu tempat yang nyaman untuk sebagai seorang muslim beribadah dan bekerja. Sehingga buat saya tidak ada kondisi khusus yang membuat kita menjadi extraordinary, "Wah, saya ini puasa tapi juga kerja." Kalau kantornya sesamaan ini, kalau lingkungannya sebaik ini, saling melengkapi, kita kerja di bank syariah, di bulan Ramadan pula, wah subhanallah berkah banget. Jadi, mungkin kita lebih banyak bersyukur ketimbang kita merasa ada beban saat bekerja di bulan Ramadan. iya, iya. Mmm, Berarti memang kuncinya itu ya, Pak, kembali lagi ke harus banyak banyak bersyukur. bersyukur, iya. Memang betul banyak sekali sudah kemudahan yang diberikan BMI ya, Pak, Oh bagi para subhanallah karyawannya subhanallah. terutama Ramadan. Iya, iya. Oke, Pak, selanjutnya ini ada satu pertanyaan Mhm, yang di luar tema Ramadan, sure tapi sure. sangat inline dengan apa yang saat ini BMI sedang lakukan ya, Pak, yaitu Mhm, terkait transformasi. Nah, seperti kita ketahui, BMI sekarang sedang bertransform iya, menuju menuju menjadi bank yang lebih baik gitu ya, Pak, dari sisi aspek SDM, kemudian digitalisasi, dan juga termasuk fundamental bank itu iya iya sendiri. iya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, mungkin Pak Heri ada yang mau disampaikan kepada Sure. BMers, bagaimana cara kita semua menyikapi transformasi ini agar berjalan dengan baik ke depannya? Oke, terima kasih. Kita awali dengan konsep bahwa kita ini sebenarnya orang-orang terpilih ya, bisa bekerja di bank syariah. Betul. Saya suka bikin humor sama tim saya begini, "Ini sama juga kita tuh kerjanya jadi marbot masjid tapi digajinya jadi bankir," saya bilang. Karena kita bekerja di jalan Allah gitu dalam memperjuangkan syariah Islam, terutama di, perbankan syariah. Namun saat yang sama menjadi sebuah amanah yang cukup berat buat kita. Maka pentingnya dalam konteks transformasi, perubahan, bisnis plan masa depan, semua insan muamal tuh fokus pada amanahnya yang dimiliki. Mmm, Sebab kalau kita tidak fokus, maka pertanggungjawaban terhadap amanah itu juga berat. Kita punya amanah gaji, amanah jabatan, amanah fasilitas, amanah insentif.
amanah keleluasan dalam beribadah, tapi saat yang sama kita harus deliver janji-janji kita harus deliver goals yang ingin dicapai, kita harus deliver KPI yang ditargetkan kepada kita. Jadi tidak bisa kita cuma sekedar, wah saya udah bangkit syariah nih, insya Allah rezekinya halal. Iya, tapi ingat Anda akan dihisap terhadap pekerjaan Anda ketika Anda dikasih amanah tugas, jabatan, tapi tidak dieksekusi dengan baik. Maka seharusnya insan moral itu paling gampang bertransformasi. Insan moral itu paling gampang melakukan perbaikan karena dia gampang gitu. Wah, saya ini sedang ibadah di muamalat. Maka saya akan berusaha menjadi yang terbaik dalam ibadah tersebut. Sehingga sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya sendiri maupun rekan-rekan semua di insan muamalat bahwa kita punya amanah di sini, ya, yang harus kita penuhi. Semoga amanah ini menjadi keberkahan hidup dunia maupun di akhirat. Jadi penting sekali menyikapi perubahan, transformasi, arahan-arahan yang baru untuk mencapai tujuan masa depan BMI yang lebih baik lagi, ditanggapi secara baik dan positif, ya. Karena tetap tanggung jawab kita semua membuat bank ini lebih baik. Gak mungkin hanya tanggung jawab pemegang saham, BOC, BOD, atau senior manajemen. Tanggung jawab seluruh insan muamalat dalam rangka membuat bank muamalat menjadi bank yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi intinya kita harus ingat bahwa kita di sini bekerja tidak hanya sekedar bekerja ya Pak, Iya. tapi juga beribadah, sehingga amanah pekerjaan itu merupakan salah satu hal yang utama yang harus Betul. kita jaga juga. Terima kasih banyak Pak Heri atas Sama-sama. waktunya, Sama-sama. atas pesan-pesan yang disampaikan. Insya Allah nanti bisa didengar dan disaksikan oleh para BMers. Amin, amin. Menjadi hal yang sangat positif untuk perkembangan kita semua, baik masing-masing BMers maupun BMI keseluruhan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.